Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang perangkat keras komputer atau hardware. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyaetin Nurhayati dari Sistem Informasi. Ada teman saya yang bernama Aprisa Fadilah dari Sistem Informasi dan ada Rahma Setiayu dari Sistem Informasi. Pengertian perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer disebut juga dengan hardware. Hardware mempunyai peran menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Pengertian hardware menurut para ahli. Yang pertama ada R. Willman Ryan, menyebutkan bahwa pengertian hardware adalah serangkaian piranti elektronik yang terkompak pada ponsel yang berfungsi terkait piranti-piranti yang menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan. Yang kedua ada Wijaya Aryana dan Denny Arifianto, menyebutkan bahwa pengertian hardware adalah komponen komputer yang dapat dirasakan secara fisik, yaitu dapat diraba dan dapat dilihat secara kasat mata. Yang ketiga ada Alizaki yang menyebutkan bahwa pengertian hardware adalah bagian fisik komputer termasuk sirkuit digital di perangkat komputer. Yang keempat ada Rahmat Hakim S menyebutkan bahwa pengertian hardware adalah suatu perangkat keras, yaitu alat yang dapat dipasangkan ke dalam komputer. Yang kelima ada Yuda Yudanto, Yunus Sulistyo, dan Dedi Gunawan menyebutkan bahwa pengertian hardware yakni segala sesuatu komponen pembentuk sebuah komputer secara fisik. Yang keenam ada dari Kamus Oxford menyebutkan bahwa hardware merupakan mesin dan bagian elektronik dari sistem komputer. Selanjutnya ada sejarah perkembangan hardware. Yang pertama adalah sejarah hardware generasi pertama. Generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Hardware generasi ini mengandalkan ruang tabung hampa. Komputer ini membutuhkan ruangan yang luas, berkemampuan rendah, dan terkenal dengan daya panasnya. Ukuran penyimpanannya sekitar kurang lebih 2000 byte, dan untuk menjalankan program dan percetakan masih manual. Contoh hardware generasi pertama ada ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701 dan IBM 750. Yang kedua, sejarah hardware generasi kedua. Hardware generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Transistor menggantikan vakum tube dalam penyimpanan dan melakukan proses informasi. Transistor bentuknya lebih kecil, tidak begitu panas, dan mengasumsikan sedikit tenaga. Ukuran penyimpanannya sekitar 32 KB dan kecepatannya sekitar 20.000 sampai 30.000 perintah per detik. Contohnya ada IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, dan UNIVAC 1108. Selanjutnya untuk hardware generasi ketiga, yakni dimulai pada tahun 1965 hingga 1971. Pada generasi ini, hardware memperkenalkan teknologi yang berkapasitas 2 MB dan kecepatan kurang lebih 5 juta per detik. Pada generasi ketiga ini, hardware memperkenalkan software dengan teknologi yang lebih mudah untuk digunakan. Contoh hardware pada generasi ketiga yakni IDM 360 series dan masih banyak lagi. Selanjutnya untuk hardware generasi keempat yakni dimulai pada tahun 1971 hingga 1980. Pada generasi ini, komputer telah menggunakan teknologi yang cukup canggih yakni Very Large Scale Integrated Circuits atau VLSIC. Dalam sebuah klip, teknologi ini mampu menampung hingga jutaan sirkuit. Chip ini dinamakan dengan mikroprosesor. Ukuran penyimpanannya mempunyai kapasitas yang besar dengan kecepatan jutaan perintah per detik. Contoh hardware generasi keempat yakni
di IC 10 atau star 1000. Nah, di antara generasi-generasi tadi, generasi saat ini adalah generasi yang paling unggul, yakni generasi hardware yang kelima, yakni dimulai pada tahun 1980 hingga sekarang. Hardware yang akan dibahas saat ini adalah hardware yang kita gunakan saat ini. Pada generasi kelima ini, teknologi VLSI telah berubah menjadi teknologi ULSI atau Ultra Large Scale Integration, yaitu sebuah teknologi yang menghasilkan produksi mikroprosesor chip dengan jumlah 10 juta komponen elektronik. Komputer pada generasi ini berlandaskan pada parallel processing hardware atau pemrosesan paralel yang merupakan metode dalam komputerisasi dengan menjalankan 2 atau lebih prosesor atau CPU untuk menangani bagian terpisah dari keseluruhan perintah program. Pada hardware generasi kelima ini pula muncullah AI atau Artificial Intelligence yang diperkenalkan. AI sendiri bekerja layaknya sebuah mesin elektronik yang menafsirkan banyaknya perintah sehingga membuatnya terlihat berpikir dan bertindak layaknya manusia pada umumnya. Untuk hardware generasi kelima ini, produknya atau contoh-contoh produknya sudah kita gunakan ya, seperti smartphone, notebook, atau desktop, dan yang lain-lainnya. Dari sekian panjang tadi kita membahas sejarah hardware, maka kali ini saya akan meneruskan dengan menjelaskan atau membacakan sedikit fungsi-fungsi hardware. Sebenarnya fungsi hardware atau perangkat keras ini untuk sebuah komputer apa sih gitu? Sebenarnya ada beberapa fungsi utama, yakni yang pertama mengolah data atau informasi. Hal ini berarti beberapa jenis hardware memiliki fungsi untuk mengolah ataupun memproses suatu data atau informasi, untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contoh proses device atau bisa kita sebut CPU dan sebagainya. Fungsi yang kedua yakni menerima output. Hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user, dengan begitu nantinya hardware akan memproses menjadi informasi yang baru. Data yang diterima dari input akan ditransfer pada output. Selanjutnya, hardware juga dapat memberikan output. Jika tadi menerima, maka hardware juga bisa memberi output. Apabila sudah terproses, hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antara output dan input. Jadi sebenarnya hardware itu tidak hanya menerima output, tapi ternyata dia juga bisa memberikan output. Dan selanjutnya yakni memiliki fungsi menyimpan informasi atau data. Dalam hal ini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada sebuah perangkat penyimpanan sekunder dalam komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar. Itulah beberapa fungsi perangkat keras komputer. Jadi yang pertama, hardware itu memiliki fungsi untuk mengolah data atau informasi. Yang kedua, menerima output. Yang ketiga, memberi atau mengirim output. Yang keempat, menyimpan informasi atau sebuah data pada sebuah komputer. Setelah tadi kita membahas sejarah dan fungsi-fungsi hardware, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang jenis-jenis hardware. Yang pertama, perangkat keras input. Perangkat keras inputan mengacu pada informasi atau data yang dikirim ke komputer untuk diproses. Input sering dimasukkan ke komputer dari hardware seperti keyboard, mouse, mikrofon, dan perangkat input lainnya. Jadi pada dasarnya setiap informasi atau data yang dikirim ke komputer untuk diproses dianggap sebagai input. Contoh perangkat input yakni mikrofon, keyboard, mouse, fingerprint, atau scanner. Yang kedua, perangkat keras memproses. Jenis-jenis hardware yang kedua yakni perangkat keras untuk memproses sesuatu. Bagian pemroses merupakan suatu bahan terpenting dari komputer karena ketika komputer menerima data dari perangkat input, misalnya saja dari mouse atau keyboard, data tersebut harus diolah sebelum dapat masuk ke perangkat output, seperti printer atau monitor. Jadi, perangkat pemrosesan inilah yang bertanggung jawab untuk mengubah data tersebut menjadi informasi yang bermanfaat bagi komputer. Contoh perangkat pemrosesan yakni prosesor, VGA, motherboard, network card, sound card, video card.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Syayu dari jurusan Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tentang perangkat keras. Perangkat keras output. Perangkat adalah setiap bagian dari perangkat keras komputer yang dapat mengubah informasi dari perangkat input dan pemroses menjadi bentuk yang dapat dipahami manusia. Contoh perangkat output: monitor, printer, handphone, speaker, proyek OPS. Perangkat keras penyimpanan. Perangkat keras penyimpanan adalah hardware yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna. Terdapat dua perangkat keras penyimpanan utama dari sebuah sistem komputer adalah penyimpanan non-volatile internal HDD atau SSD dan penyimpanan volatile RAM. Contohnya hard disk, flash disk, optical disk, RAM, dan ROM. Yang kelima ada perangkat keras kelistrikan. Untuk bekerja, sistem komputer memerlukan asupan daya dan tenaga yang stabil. Sistem komputer menggunakan power supply untuk manajemen listrik ke masing-masing perangkat keras lainnya. Selain itu, pengguna biasanya memang stafuk untuk menstabilkan listrik yang masuk ke dalam sistem komputer sebelum diatur oleh power supply. Contohnya adalah power supply, stabilizer voltage, dan UPS. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh hardware. Monitor berfungsi untuk perangkat keluaran elektronik yang dikenal sebagai terminal tampilan video atau unit tampilan video FDU. Fungsi lainnya dari monitor yaitu digunakan untuk menampilkan gambar, teks, video, dan informasi grafik yang dihasilkan oleh komputer yang terhubung melalui kartu video komputer, video card VGA. Berikutnya, motherboard merupakan papan sirkuit utama komputer yang juga dikenal sebagai mainboard. Motherboard juga berfungsi sebagai platform tunggal untuk menghubungkan semua bagian komputer secara bersamaan, misalnya saja seperti menghubungkan RAM, hard drive, drive optik, video card, sound card, dan komponen lainnya. CPU dianggap sebagai otak komputer di mana meletakkan semua jenis operasi pemrosesan data seperti penyimpanan informasi dan instruksi program, serta mengontrol pengoperasian semua bagian komputer. Next, aku akan menjelaskan main memory atau RAM, merupakan jenis perangkat keras komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi yang kemudian nantinya akan memproses informasi tersebut. Kemudian ada power supply unit, merupakan salah satu komponen komputer yang berfungsi secara khusus dalam mengubah arus tanggungan AC menjadi arus DC agar dapat digunakan dalam sebagai sumber daya ke setiap hardware yang ada pada komputer. Optical disk drive, sebuah perangkat pada sistem komputer yang memungkinkan pengguna dalam menggunakan DVD, CD, dan Blu-ray. Meskipun begitu, sekarang sudah jarang laptop yang menggunakan optical disk drive pada perangkatnya. Kemudian ada hard disk drive, HDD. Hard disk adalah jenis perangkat keras komputer yang digunakan untuk menyimpan data di dalamnya. Setiap hard disk memiliki kecepatan pemrosesan tertentu yang bervariasi antara 420 sampai 5000 RPM. Semakin tinggi RPM-nya, semakin tinggi pula kecepatan pemrosesan. Kemudian ada SSD, tergolong dalam perangkat penyimpanan generasi baru yang menggantikan hard disk dengan menggunakan memori berbasis flash yang secara signifikan lebih cepat sehingga pemrosesannya. Printer, perangkat keluaran yang mencetak dokumen berbentuk kertas seperti dokumen, teks, gambar, atau kombinasi dari keduanya. Koran, majalah, brosur, dan semacamnya. Scanner, perangkat input yang memindai dokumen seperti foto dan halaman teks yang dikeluarkan dari perangkat output seperti printer. Bisa dibilang scanner berfungsi dalam membuat versi elektronik dari dokumen yang dapat dilihat dan diedit di komputer. Webcam, biasanya perangkat ini sudah terpasang pada komputer portable seperti notebook maupun laptop. Fungsinya sendiri adalah untuk mengambil gambar maupun video melalui device tersebut. Terima kasih penjelasan yang sudah saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah bicara. Selebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.